Alhamdulillah. Alhamdulillah yumsikus samawati wal ard an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura wa aqsamu billah jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi arsalahu rasula. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil jaza. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang bersabda kepada sahabatnya itu seperti nyungkun. Salah satu sabdanya diriwayatkan dari Abu Mas'ud yang nama aslinya Uqbah, wafat tahun 40 Hijriah. Rasul bersabda, inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwah idza lam tastahyi fab'al ma syi'ta. Sesungguhnya apa yang didapat oleh manusia dan disepakati dari para nabi adalah sabdanya, apabila kamu tidak merasa malu, lakukan apa saja yang kamu inginkan. Jadi kalau tidak punya malu, masuk apapun yang kamu lakukan saja. Itu era mah. Jadi sabda Rasulullah SAW itu menarik perhatian bagi kita. Karena ternyata sekarang banyak orang itu berbuat seenaknya karena tidak merasa malu oleh sesama manusia, apalagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merasa malu oleh dirinya sendiri. Sedang Jumat rahimakumullah, orang yang demikian itu tentu saja mendapat kritikan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Karena kalau orang itu punya malu, maka dia akan waspada berbuat, berucap dan bertindak, karena dia akan berpikir terlebih dahulu untuk berucap, bertindak itu. Jangan sampai apa yang diperbuat itu menimbulkan penyesalan di hari nanti, gara-gara apa yang telah diperbuatnya itu diketahui orang dan dirinya sendiri merasa malu. Dan itu salah satu apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tergolong kepada al-ismu. Mal ismu, apa itu ismu? Yaitu mahaka fi nafsika wa karihta ayatoli annas. Apa yang kalian kereteg atau iktikad atau kehendak di dalam hati, dan apa yang dikehendaki oleh hati itu merasa malu, merasa aib apabila diketahui orang. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, Rasul itu seakan menyungkun, ya kalau kamu sudah tidak merasa malu, lakukan saja apa yang kalian perbuat. Karena apa yang kalian perbuat, kalau baik
akan mendapatkan manfaat di hari kemudian, baik selama di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan apa yang kamu perbuat itu jelek akan mendapatkan noda, mendapatkan dosa, mendapatkan akibat buruk atau dampak buruk bagi dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala itu wakafa billahi hasiba, cukup jeli dalam mengaudit segala ucap, perbuatan dan tindakan manusia. Semuanya akan dimintai perhitungan. Memang sidang Jumat rahimakumullah, urusan malu itu ada yang positif, ada pula yang negatif. Menurut Ibnu Umar yang wafat tahun 73 Hijriah, nama aslinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa yu'atibu akhahu fil hayat. Rasul itu pernah melewat orang kaum Ansor, menurut riwayat Bukhari yang lain, sedang mencela atau mengejek saudaranya karena dia sangat pemalu. Dan dia mengatakan, innaka la tahtashi hatta ka'annahu yaqul qad adarra bika. Engkau pemalu banget, yang gara-gara kamu sangat pemalu itu bisa menimbulkan madorot kepadamu. Maka janganlah menjadi manusia yang pemalu, karena itu bisa berbahaya, susah bertindak, sudah susah berbuat di akhir nanti. Kemudian Rasulullah SAW melihat sahabat kaum Ansor itu dengan mengatakan ejekan terhadap saudaranya yang pemalu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Da'hu, biarkan sahabatku, orang itu merasa malu." Karena apa? Wa innal haya minal iman. Karena pemalu itu sebagai bagian daripada iman. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, seperti tadi disabdakan oleh Rasul, orang yang malu itu tidak akan berbuat seenaknya karena dia punya filter keimanannya. Sehingga untuk berbuat atau berucap itu dia berpikir terlebih dahulu, apa manfaat, apa guna, apa mafsadat di hari kemudian. Tapi kalau pemalu yang menimbulkan susah hidup, susah ucap, susah berbuat, tentu saja adalah negatif. Seperti pengalaman Anas bin Malik. Kita ketahui Anas bin Malik itu sahabat yang dihibahkan oleh ibunya bernama Ummu Sulaim ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah. Begitu sampai di Madinah, Ummu Sulaim tidak banyak harta, tapi dia punya anak laki-laki namanya Anas bin Malik. Dan Ummu Sulaim tahu bahwa Rasul itu tidak punya anak laki-laki ketika sampai di Madinah, tidak membawa anak laki-laki. Maka kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, saya tidak punya harta, tidak punya apa-apa untuk disedekahkan kepadamu, tapi saya tahu engkau mempunyai kebutuhan penerus. Saya punya anak laki-laki." Maka dihadiahkanlah Anas bin Malik itu kepada Rasulullah SAW. Tentu saja Rasul itu sangat senang. Dan ibunya minta didoakan untuk Anas. Maka Rasul berdoa, Allahumma aksir amwalahu wa tawil a'marahu wa aksir auladahu. Ya Allah, panjangkan umur anak ini, perbanyak hartanya dan perbanyak juga anaknya. Sehingga ketika wafat tahun 93, Anas bin Malik itu punya anak 82. 2 perempuan, 80 anak laki-laki. Sidang Jumat rahimakumullah, salah satu dari 82 anak itu, yaitu yang namanya perempuan bernama Aminah. Ketika Anas bin Malik bersama Aminah ke rumah Rasul, tiba-tiba ada seorang wanita menghadap kepada Rasul.
Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahabtu nafsi. Ya Rasulullah, aku menghibahkan dirimu. Apakah engkau, ya Rasulullah, alaka bihi hajah? Apakah alaka bi hajah? Apakah engkau berminat padaku? Apakah engkau naksir kepadaku? Apakah engkau jatuh cinta kepadaku? Aku ingin menikah denganmu. Maka bintu Anas, Aminah putri Anas itu berkomentar kepada bapaknya, wahai ayahku, aqalla haya'aha wa sau'atah. Kok perempuan itu kecil sekali malunya. Kok dia berani ngomong kepada Rasul ingin dinikah? Apakah engkau cinta kepadaku? Kok malu benar, perasaan malunya itu kecil sekali, kata Aminah binti Anas. Maka Anas bin Malik mengatakan, hiya khairun minki ragibtu fin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradat alaihi nafsaha. Sebetulnya perempuan itu lebih bagus dibanding kamu. Karena wanita itu sudah jatuh cinta kepada Rasul dan terang-terangan ngomong kepada Rasul. Beda dengan kamu. Kamu tidak berani karena merasa malu. Jadi wanita itu lebih baik dari kamu. Jadi kadang-kadang malu itu negatif, kadang-kadang positif. Bayangkan kalau perempuan itu pemalu, tidak berani ngomong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga tidak tahu ke perempuan itu apakah perempuan itu minat dinikah ataukah tidak. Tapi justru karena dia berani mengungkapkan perasaan dirinya, kalau diterima oleh Rasul ya syukur, kalau ditolak ya nggak apa-apa, tapi sudah cinta terpendamnya sudah terungkap. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang pertama tadi, da'hu fa innal haya minal iman. Rasa malu itu sebagai bagian daripada iman, tetapi kadang-kadang rasa malu itu harus diatasi kalau ada sesuatu yang sangat mendesak. Apalagi kita harus berani untuk mengungkapkan yang benar apabila jadi saksi atau konsultasi, tidak perlu malu untuk mengungkapkan apa ada yang di dalam hati. Sidang Jumat rahimakumullah, yang jelas malu untuk berbuat jahat, malu untuk berucap yang menimbulkan negatif sehingga kita tidak berani untuk itu merupakan syu'batan minal iman, merupakan bagian daripada iman. Ghafarallahu li walakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah idza lam tastahyi fa'al ma syi'ta. Sidang Jumat rahimakumullah, ada juga rasa malu yang harus diatasi, seperti pengalaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib wafat tahun 40 Hijriah. Beliau adalah menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan maddaan. Aku ini seorang laki-laki yang maddaan, mudah keluar madi. Fastahyaitu, aku merasa malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maklum Rasul itu mertua. Jadi kalau mau bertanya
tentang diri sendiri yang mungkin rasa malu, dia kagok, dia tidak berani. Fastahyaitu, maka aku malu. An as'ala Rasulullah, untuk minta pendapat atau untuk minta fatwa kepada Rasulullah. Fa amartul Miqdad bin Aswad, maka aku perintahkan Miqdad bin Aswad. Miqdad bin Aswad aslinya Miqdad bin Amr, tapi karena diangkat oleh Aswad jadi Miqdad bin Aswad. Beliau wafat tahun 33 Hijriah. Agar bertanya fasa'alahu, agar bertanya kepada Rasulullah tentang keluar madi. Faqala, maka Rasul bersabda, fihil wudu, banyak keluar madi itu menimbulkan wajibnya wudu, tidak mewajibkan mandi. Kita tahu madi itu adalah cairan yang akibat terangsang. Sidang Jumat rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib merasa malu untuk bertanya, maka memerintah sahabatnya bernama Miqdad. Maka kadang-kadang malu juga ada negatif, ada yang positif. Maka kita harus pandai-pandai memilih mana yang positif, mana yang negatif. Jadi kalau tidak punya malu itu berbahaya karena bisa bertindak semaunya. Yang kedua, malu ada yang positif, ada yang negatif. Yang bagian dari iman harus kita jaga. Kemudian yang ketiga, Allah tidak merasa malu untuk mengemukakan al-haq seperti di dalam surat Al-Ahzab. Dan Allah juga tidak merasa malu untuk memberikan perumpamaan walaupun hanya berupa nyamuk seperti di dalam surat Al-Baqarah 26. Dan yang berikutnya, kapan mesti malu, kapan tidak, maka kita harus pandai menggunakan akal pikiran secara cerdas. Dan banyak pertimbangan di dalam segala kehidupan. Jangan sampai kita berbuat sewenang-wenang. Mari kita tutup dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.